Halo Sobat Mata Hobi dan Gadget, balik lagi sama gue Dimas Lur. Dan pada video kali ini kita kedatangan sebuah konsol handheld yaitu One X Player First Generation. FYI buat kalian yang belum tahu, One X Player ini merupakan generasi pertama sebagai kompetitornya Steam Deck, Nintendo Switch, dan teman-temannya. Intinya, One X Player dan teman-temannya ini adalah sebuah konsol handheld yang dibuat sekompak mungkin dengan sistem operasi Windows. Dan tentunya hampir semua game dan aplikasi yang bisa digunakan atau dijalankan di Windows pada laptop dan desktop itu bisa juga dijalankan di One X Player ini. Oke, langsung aja kita bahas sekilas gimana spek dan detail dari One X Player ini. Karena pada video kali ini gue akan mencoba bermain di One X Player ini dan nanti gue akan ceritakan kira-kira gimana plus dan minusnya. So, check this out. One X Player First Generation ini udah dibekali layar touchscreen 8,4 inci dengan resolusi 2560x1600. Udah sangat lebar banget tentunya untuk ukuran sebuah konsol handheld. Dan kalau untuk dapur pacunya, di sini merupakan varian dari AMD Ryzen 7 5700U dengan 8 core dan 16 thread dengan bus hingga 4,3 GHz dengan grafik AMD Radeon tentunya. Dan ada juga varian dengan CPU dari Intel. Tentunya ini udah lumayan ngebut lah. Serta didukung RAM 16 GB LPDDR4X hingga 4266 MHz dan storage internal SSD NVMe 1 TB Gen 3. Lalu dia juga punya kapasitas baterai hingga 15300 mAh. Kalau untuk bagian depannya, kalian bisa lihat di sini udah dilengkapi dengan analog pad dan teman-temannya nih, seperti layaknya joystick gaming pada umumnya. Dan juga dilengkapi dengan dual speaker, tombol turbo, one screen keyboard, touchbar, dan juga nggak lupa ada tombol untuk boost saat bermain game, yang dinamai dengan Gaming Computer for Hardcore Gamers. Terus kalau bagian atasnya di sini ada button trigger seperti layaknya L1 dan R1 dan L2 dan R2. Tapi One X Player ini menamai dengan LT dan LB serta RT dan RB. Terus kalau yang bolong ini adalah lubang keluaran udara atau outtake dari pendingin si prosesor. Dan juga ada 2 kali Type-C port yang bisa digunakan untuk charging dan display output ke layar monitor lain kalau kalian masih membutuhkan tambahan layar yang lebih besar lagi. Dan juga ada port USB Type-A untuk tambahan flash drive, keyboard mouse, dan sejenisnya. Juga disediakan jack port 3,5 mm untuk headphone dan speaker out. Dan kalau kalian merasa masih kurang storage, di sini juga disediakan slot untuk micro SD card. Kalau di bagian bawahnya ada port untuk docking keyboard tambahan, karena One X Player ini juga terdapat keyboard yang bisa kalian beli secara terpisah. Dan yang terakhir di bagian belakangnya ini ada tombol volume up and down, ada tombol power, dan ada tombol mute. Serta tentu ada lubang udara untuk intake airflow-nya. Dan nggak lupa juga dikasih pemanis sebuah stand di bagian belakangnya ini. Oke, itu dia tadi sekilas dari fisik dan speknya. Nah sekarang kalian saya ajak untuk melihat tampilan dari Windows 11 dari One X Player ini. Apakah benar-benar mirip seperti desktop dan laptop? So, kita lihat aja. Nah, kalian udah lihat kan gimana Windows 11 yang ada di One X Player ini. Tapi menurut saya sih, ini pasti ada customisasi dari Windows 11 untuk si One X Player. Karena kita tahu kan, One X Player ini dari bentuknya aja udah beda banget sama laptop dan desktop. Nah, makanya itu sekarang gue mau kasih lihat lu juga gimana kalau gaming di One X Player ini. So, check this out.
Oke sobat mata hobi dan gadget, barusan kalian udah lihat gimana performa gaming di One X Player first generation ini. Tapi kalau kita boleh kasih catatan sedikit, mungkin kita akan kasih catatan dari sisi kurangnya dulu ya. Yang pertama, mungkin di pedal padnya ini ya. Nah kalian bisa lihat di sini, ini bener-bener kita custom sendiri pakai pad yang emang kita punya. Karena dari One X Player ini nggak ada pad sama sekali nih di bagian belakang ini. Jadi menurut kami kalau nggak adanya pad ini, bagian belakang dari One X Player kalian tuh bakal cepet gores ataupun rusak. Ya emang kelihatan jadi agak lebih kurang sih kalau pakai custom gini. Tapi demi keawetan barang it's okay lah. Terus yang kedua, untuk ukuran handheld yang compact, kita rasa tuh layar dari One X Player first generation ini gede banget ya. Dan itu juga mungkin yang bikin baterainya cukup boros. Apalagi ketika gaming, baterainya itu boros banget dengan layar yang sebesar ini. Nah makanya One X Player ini bikin lagi versi terbarunya yaitu One X Player Mini dan Mini Pro dengan layar yang lebih kecil. Ya semoga baterainya cukup awet sih dengan versi yang baru itu. Nah terus di kekurangan yang ketiga nih, kita juga sebenarnya nggak yakin sih ini jadi kekurangan apa gimana. Tapi di keyboard bawaan One X Player ini ketika main game, jadi si touchpadnya ini tuh nggak bisa dinonaktifin gitu. Dia selalu nyala, jadi kayak always on gitu. Nah ini tuh ngeganggu banget kalau kalian menggunakan keyboard ini dan main game. Tentu ini kan kayak gampang kesenggol-senggol tuh, jadi kayaknya ngeganggu banget kalau main game. Nah jadi kita lebih prefer kalian menggunakan mouse dan keyboard yang menggunakan satu USB. Jadi kayaknya akan lebih enak lah ngaturnya daripada kalian pakai keyboard mouse dari bawaan One X Player ini. Ya walaupun emang dia compact banget sih, kecil banget. Jadi buat kalian yang lebih ngulik dan lebih tahu daripada kita nih, mungkin kalian bisa tahu caranya gimana matiin touchpad dari keyboard bawaannya si One X Player. Silahkan komen aja di kolom komentar. Nah kalau untuk kelebihannya, tentu One X Player ini menghadirkan sebuah konsol handheld yang bener-bener serba bisa. Mulai dari gaming, kerjain kerjaan kantor, YouTubean, browsing semua bisa lah di sini. Dengan lancar dan sekompak ini. Jadi ini tuh bener-bener semuanya udah ada di sini lah. Tapi saran dari gua adalah kalian jangan pernah bandingin konsol handheld kayak gini dengan laptop atau rakit PC sendiri. Karena emang ranahnya ini berbeda nih. Maksudnya pasarnya ini berbeda ya. Jadi jangan pernah banding-bandingin, mendingan rakit PC, mendingan beli laptop. Ya ini kan emang konsol handheld. Kayaknya ini tuh bener-bener emang ditujukan buat orang yang seneng pakai gadget compact dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Jadi kalau kalian bandingin dengan laptop atau desktop, kayaknya sih nggak masuk akal ya. Oke mungkin ini aja dulu tentang first impression dari One X Player first gen ini ya. Dan kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan aja tulis di kolom komentar. Serta kalau kalian punya barang nih yang kayaknya asik dan pengen kita review, lihat aja nomor yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita kontak-kontakan di situ. Gue Dimas Lur, pamit undur diri dulu. Salam mata hobi dan gadget. Ciao.